Keterampilan dasar konselor yang harus dimiliki konselor dalam melakukan praktek konseling yakni ada 17. Yang pertama yaitu opening. Opening merupakan tahap awal dalam sesi konseling di mana konselor membuka percakapan dan menciptakan suasana yang nyaman serta aman bagi klien untuk berbicara agar klien dapat terbuka untuk menceritakan masalahnya. Waalaikumsalam, Dani. Silakan duduk. Gimana kabarnya kamu hari ini? Yang kedua yaitu attending. Attending merupakan keterampilan dasar konselor yang melibatkan perhatian penuh dan kehadiran fisik serta emosional konselor saat berinteraksi dengan klien. Tapi sebenarnya saya akhir-akhir ini banyak pikiran. Apa yang membuat kamu akhir-akhir ini merasa terbebani? Saya merasa gagal. Saya selalu dibandingkan oleh teman saya. Selain itu ada acceptance, di mana acceptance merujuk pada penerimaan penuh terhadap klien tanpa penilaian atau prasangka. Ini berarti konselor menerima klien apa adanya, termasuk segala perasaan, pikiran, pengalaman, dan kepribadian mereka tanpa berusaha mengubah atau menghakimi mereka. Saya merasa gagal. Saya selalu dibandingkan oleh teman saya. Gak apa-apa, itu wajar kok kalau kamu merasa kayak gitu. Itu pasti sulit buat kamu. Tapi gak apa-apa, kita bisa cari solusinya sama-sama. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor salah satunya juga structuring, yakni keterampilan yang melibatkan pengaturan jalannya sesi konseling dengan memberikan kerangka yang jelas kepada konseli. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling kita pada hari ini, Ibu ingin bilang sesuatu yang perlu kita diskusikan. Jadi pertama, nanti kita akan membicarakan apa yang jadi masalah Jani. Kemudian nanti kita akan mengeksplorasi secara lebih mendalam apa sih penyebabnya yang membuat Jani merasa seperti itu. Kemudian nanti kita akan mencari solusinya sama-sama. Gimana menurut kamu terkait ini? Kamu setuju nggak? Saya setuju. Konselor juga harus memiliki restatement, yakni keterampilan di mana konselor mengulang atau menyatakan kembali apa yang telah dikatakan oleh klien dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kamu merasa dibandingkan sama mereka dan itu yang membuat kamu merasa gagal dan sedih. Benar gitu, Jani? Iya benar Ibu, saya merasa kurang cukup baik. Keterampilan lainnya yang harus dimiliki konselor yakni reflection of feeling, di mana konselor harus mampu untuk bisa mencerminkan atau mengungkapkan kembali perasaan yang dialami oleh klien seperti yang diungkapkan atau tersirat dalam percakapan. Kamu pasti kecewa dan kamu pasti sedih karena merasa kurang dihargai seperti mereka. Iya, itu membuat saya cukup tidak berguna. Keterampilan lainnya yang harus dimiliki oleh konselor yakni clarification, yakni keterampilan dalam konseling yang digunakan oleh konselor untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang apa yang disampaikan oleh klien. Kamu tadi bilang bahwa kamu tidak berguna. Apakah itu berarah pada hal tertentu, misal dalam pekerjaan atau karir kamu, atau hubungan kamu dengan orang lain? Lebih kepada saya Ibu. Saya merasa kurang berstigma dan kurang berkembang. Konselor juga harus mampu untuk melakukan paraphrasing atau keterampilan dalam konseling di mana konselor menyatakan kembali isi atau makna dari apa yang disampaikan oleh klien tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Oh, jadi Jani merasa karir dan pekerjaan Jani itu stagnan dan tidak mengalami perkembangan dan kemajuan, sehingga itu yang membuat Jani merasa frustasi. Iya benar. Saya bingung harus mulai dari mana. Konselor juga harus memiliki lead, yakni merujuk pada teknik di mana konselor secara aktif mengarahkan atau memandu percakapan ke arah tertentu, biasanya dengan tujuan untuk menggali informasi lebih lanjut untuk membantu klien fokus pada isu tertentu. Apa Jani tidak terpikirkan sesuatu atau membayangkan sesuatu, perubahan dalam karir yang Jani inginkan itu dimulai dari mana dulu? Mungkin saya mencari pelatihan, tapi saya rasa saya kurang mampu. Pada saat tertentu, konselor juga harus mampu untuk memiliki silent, yakni penggunaan keheningan atau jeda, yakni konselor diam untuk bisa memberikan kesempatan pada klien untuk menceritakan masalahnya dan konselor aktif untuk bisa mendengarkannya secara langsung. Saya ingin sekali ikut pelatihan Bu untuk menunjang karir saya, tapi saya rasa saya kurang mampu, saya nggak bisa, saya takut gagal, tapi saya rasa saya perlu memulai dan mencoba hal yang baru.
Konselor juga harus memiliki keterampilan reassurance atau teknik dalam konseling di mana konselor memberikan dukungan, penghiburan, atau jaminan kepada klien untuk mengurangi kekhawatiran atau ketidakpastian yang konselor rasakan. Ibu tahu kalau memang sesuatu yang baru itu memang terasa sulit dan menantang. Tapi ibu yakin kalau kamu itu mampu, kamu itu bisa. Sehingga ibu yakin kalau kamu ikut pelatihan itu, kamu tuh bisa untuk menjalaninya. Intinya. Jadi setiap langkah yang ingin kamu jalani itu, kamu jangan ragu. Karena ibu yakin kamu itu melakukan itu dan kamu pasti bisa. Keterampilan berikutnya yakni rejection, di mana rejection dalam keterampilan dasar konseling adalah kemampuan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Kadang saya berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya, Ibu. Ibu paham bahwa kamu pasti merasa frustasi dengan karir kamu saat ini. Tapi kalau kamu berhenti dari pekerjaan kamu sekarang, justru itu menambah masalah baru untuk kamu. Jadi gimana kalau kita lebih mempertimbangkan keinginan kamu yang katanya ingin ikut pelatihan baru itu untuk bisa menunjang karir yang kamu inginkan. Selain itu, konselor harus memiliki keterampilan berupa advice, yakni memberikan saran atau rekomendasi konkret kepada klien mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kalau kamu ingin mengambil pelatihan, kamu bisa mulai nih dari sekarang untuk bisa mencari atau mengeksplorasi pelatihan karir yang sesuai sama minat kamu, yang kamu inginkan, yang sesuai dengan pekerjaan kamu, supaya pelatihan itu bisa menunjang dan bisa membantu karirmu supaya bisa sukses ke depannya. Jadi Keterampilan dasar lainnya yakni summary, yakni berupa teknik dalam konseling di mana konselor merangkum atau meringkas informasi, perasaan yang telah dibahas selama sesi konseling oleh konselor. Oke Jani, jadi dari sisi ini kita sudah menyimpulkan tadi perasaan kamu yang merasa sedih dan tidak berguna gara-gara karirmu yang stagnan. Kemudian juga ternyata kamu ingin memulai perubahan karirmu itu supaya karirmu bisa lebih sukses ke depannya. Dan kita juga sudah mempertimbangkan solusinya, yakni dengan cara mengikuti pelatihan yang tadinya kamu inginkan agar karir kamu tidak terus stagnan dan pelatihan itu bisa menunjang pekerjaan kamu. Gimana perasaanmu setelah sesi ini? Saya merasa sedikit lega, tenang, dan mempunyai gambaran untuk perjalanan ke berikutnya. Konselor juga harus memiliki keterampilan berupa confrontation, di mana confrontation dalam keterampilan dasar konseling merupakan keterampilan yang digunakan konselor untuk membantu konseling menyadari adanya kesenjangan dari ucapan yang mereka ucapkan dengan perbuatan mereka. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mencermati sesuatu terlebih dahulu. Tadi Jani bilang bahwa Jani ingin memulai satu hal yang baru. Tapi Jani juga merasa takut. Apakah pertentangan itu nantinya akan mempengaruhi keputusan yang akan Jani ambil untuk bisa melakukan pelatihan? Iya, saya sadar itu, Ibu. Dan saya harus lebih berani untuk mencoba. Selain itu, ada interpretation. Interpretation adalah teknik dalam konseling di mana konselor memberikan penafsiran atau pemahaman baru tentang perasaan, perilaku, atau pengalaman klien yang belum sepenuhnya disadari oleh klien tersebut. Rasa takut kamu mungkin itu dari pengalaman masa lalu kamu di mana kamu pernah gagal sebelumnya. Apakah ketakutan itu masih mempengaruhi kamu sampai sekarang, Jan? Iya, Ibu. Ketakutan itu masih ada sampai sekarang. Nggak apa-apa, jadi harus lebih semangat lagi dan tidak boleh takut untuk mencoba hal yang baru supaya nanti bisa lebih menunjang kerjaan yang depannya. Iya. Terakhir yaitu termination, di mana termination dalam konseling merujuk pada proses mengakhiri sesi konseling secara resmi yang biasanya ini sesi konselingnya sudah berakhir dan sudah selesai dan dapat diteruskan lagi pada sesi berikutnya, di mana di termination ini konselor menentukan hari jadwal berikutnya untuk melakukan sesi konseling yang akan datang. Oke, kita sudah banyak bicara hari ini, Jani. Makasih buat Jani yang udah mau bercerita sama Ibu, udah percaya sama Ibu.
sudah mau berkeluh kesah sama ibu. Dan ibu senang dan bangga sama Jani karena Jani sudah punya langkah supaya Jani bisa mengejarkan Jani ke depannya. Gimana kalau nanti kita bisa melanjutkan ini di sesi berikutnya di minggu depan di hari yang sama dan di jam 12 siang. Gimana menurut Jani? Jani setuju nggak? Terima kasih Ibu. Saya setuju. Saya sekarang sudah merasa lebih nyaman dan tenang. Ketemu lagi di minggu depan. Oke, sampai jumpa Jani. Jumpa Bu.